Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama kita di kelompok 6. Pada video kali ini kita akan bahas mengenai penjadwalan proses yang ada dalam mata kuliah sistem operasi. Nah, penjadwalan proses ini dibutuhkan untuk memaksimalkan kinerja memori dalam melakukan scheduling atau dalam melakukan penjadwalan sebuah proses agar lebih tertata dengan baik. Oke, untuk outline pembahasan pada hari ini, yang pertama itu ada metode dengan menggunakan FIFO atau first in first out. Yang kedua ada round robin. Yang ketiga ada SJF atau short job first dengan metode preemptive. Dan yang keempat ada dengan metode non preemptive. Oke, langsung saja kita membahas mengenai outline yang pertama, yaitu menggunakan metode FIFO atau first in first out. Ya, seperti namanya, FIFO adalah akronim untuk first in dan first out atau pertama masuk dan pertama keluar. Ini merupakan sebuah teknik pengelolaan queue atau penanganan tugas yang bertumpuk, yaitu item yang pertama akan dikerjakan lebih dahulu. Nah, penjadwalan FIFO adalah penjadwalan yang paling sederhana karena proses-proses diberi jatah waktu pemrosesan berdasarkan waktu kedatangan, dan saat proses mendapat jatah waktu pemroses, proses dijalankan sampai selesai. Oke, kita langsung saja ke dalam simulation time-nya. Nah, jika diibaratkan secara lebih nyata, metode FIFO ini sama halnya seperti kita mengantri secara biasa. Misalkan kita mengantri di sebuah minimarket. Nah, orang yang pertama yang mengantri, maka orang tersebut akan dilayani terlebih dahulu. Dan sebaliknya, jika orang tersebut terakhir mengantri, maka orang tersebut akan terakhir untuk dilayani. Untuk simulation time-nya, mungkin akan dijelaskan seperti ini. Nah, pertama kita memiliki 4 buah proses, atau di sini kita analogikan sebagai 4 buah paket. Kemudian untuk arrival time ini merupakan waktu kedatangan atau waktu di mana paket-paket tersebut datang ke dalam sebuah antrian. Kemudian ada burst time atau waktu yang diperlukan paket tersebut untuk bisa dikelola. Nah, untuk penjadwalan menggunakan metode FIFO ini, yang pertama, di sini ada paket yang pertama dengan warna kuning. Nah, arrival time dari paket tersebut adalah 0, maka paket tersebut datang kemudian akan langsung dilayani. Nah, burst time atau waktu kelola dari paket tersebut itu adalah 7, maka paket tersebut akan dikelola atau diproses selama 7 detik. Nah, di sini untuk paket-paket lainnya juga memiliki arrival time. Arrival time pada paket 2 yaitu ada pada detik kedua. Nah, di sini dianalogikan pada gambar ini pada detik kedua, maka paket kedua tersebut datang. Nah, paket tersebut akan dilayani sebanyak 4 detik. Maka untuk antrian kedua yaitu paket kedua akan dilayani selama 4 detik di sini. Paket kedua 1, 2, 3, 4. Nah, ini waktu burst time yang diperlukan untuk paket kedua. Kemudian di antrian ketiga itu adalah paket 3 yang arrival time-nya atau waktu kedatangannya itu pada detik keempat, dan paket keempat waktu kedatangannya itu pada detik kelima. Dianalogikan pada gambar ini. Nah, karena paket 3 datang terlebih dahulu, maka paket 3 kan terlebih dahulu dilayani, kemudian paket 4 dilayani. Nah, kemudian paket 3 akan dilayani dengan burst time 1, yang mana itu hanya memerlukan satu waktu untuk dilayani. Dan untuk paket terakhir, paket 4 memerlukan burst time berjumlah 4 detik, seperti itu. Nah, paket tersebut kemudian dikelola dan diproses dan akhirnya tersusun atau terjadwal secara rapi. Nah, di sini juga ada konsep yang bernama waiting time dan turnaround time. Waiting time di sini berarti waktu tunggu sebuah paket sehingga paket tersebut bisa dikelola, atau waktu tunggu sebuah proses sehingga proses tersebut bisa dikelola. Nah, untuk turnaround time di sini merupakan kalkulasi dari waktu tunggu dengan waktu paket tersebut dilayani secara menyeluruh, seperti itu. Nah, di sini untuk paket pertama, karena waktu kedatangannya 0 sehingga tidak memiliki waktu tunggu dan waktu dilayani atau burst time itu berjumlah 7 detik, maka turnaround time dari paket pertama itu berjumlah 7 detik. Nah, kemudian untuk paket yang kedua, di sini karena paket tersebut datang pada detik kedua, kemudian burst time-nya itu sejumlah 4 detik, maka di sini kita hitung waiting time-nya itu berjumlah dari mana paket tersebut awal pertama kali datang, di sini di detik kedua. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, waiting time itu berjumlah 5. Kemudian untuk burst time itu berjumlah 4. Sehingga untuk turnaround time-nya diperoleh angka 9. Begitupun seterusnya. Untuk paket 3 di sini waiting time itu berjumlah 7.
karena paket tersebut datang pada detik keempat. Untuk waiting time-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 detik. Nah, untuk burst time-nya itu berjumlah 1 di sini, sehingga turnaround time diperoleh dari paket ketiga itu berjumlah 8. Kemudian untuk paket terakhir di sini, paket keempat itu datang pada detik kelima. Kemudian waiting time-nya itu berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 detik. Kemudian paket tersebut dikelola. Nah, burst time dari paket tersebut 1, 2, 3, 4 7 ditambah 4. Jadi turnaround time dari paket terakhir yaitu berjumlah 11 seperti itu. Kemudian untuk waktu tunggu rata-rata di sini di bagian kanan itu semua waiting time dari proses tersebut ditambahkan kemudian dibagi dari jumlah prosesnya. Di sini waiting time-nya itu 0, 5, 7, 7. Kemudian dijumlahkan dan dibagi dengan 4 buah proses sehingga diperoleh waktu tunggu rata-ratanya itu 5,24. Seperti itu untuk metode yang pertama. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam metode yang kedua yaitu metode round robin. Round robin scheduling atau RRS merupakan salah satu algoritma scheduling pada CPU di mana semua proses yang dijalankan oleh algoritma ini akan dieksekusi secara cyclic. Dengan kata lain, algoritma ini akan menjalankan suatu proses dalam batas waktu tertentu dan apabila proses tersebut telah berjalan melewati batas waktu yang ditentukan, maka proses ini akan otomatis diberhentikan sementara atau di-pause terlebih dahulu. Nah, kemudian proses tersebut dimasukkan ke dalam antrian proses atau queue yang paling belakang. Kemudian algoritma ini akan lanjut menjalankan proses lain dari queue yang paling depan. Nah, metode round robin ini jika diibaratkan dalam dunia nyata itu seperti metode suntik vaksin. Nah, yang dimana antrian orang itu akan berbondong-bondong untuk mendapatkan vaksin dosis 1 terlebih dahulu. Nah, jika misalkan antrian pertama sudah memperoleh dosis pertama, maka orang tersebut akan di stop terlebih dahulu, kemudian masuk ke dalam antrian kedua. Nah, di stop tersebut selama kurang lebih 1 bulan. Kemudian baru bisa masuk lagi ke dalam antrian untuk melakukan dosis kedua seperti itu. Cuman bedanya di sini mungkin untuk waktu pause-nya itu hanya beberapa detik saja seperti itu jika diibaratkan secara nyata. Agar tidak pusing, kita coba langsung ke dalam simulasi time-nya. Nah, di sini perlu digarisbawahi ya, dalam metode round robin itu ada yang namanya kuantum. Kuantum ini merupakan waktu prosesor untuk melayani sebuah proses. Di sini kuantumnya itu berjumlah 2, berarti CPU tersebut hanya melayani 2 detik proses dari antrian tersebut. Nah, di sini sama seperti tadi, itu ada 4 buah proses atau 4 buah paket. Yang pertama ada P1, P2, P3 dan P4 dengan arrival time yang berbeda-beda, P1 0, P2 2, P3 5, P4 6. Kemudian burst time-nya juga memiliki variasi masing-masing. Nah, oke. Langsung saja kita masuk ke dalam metodenya. Nah, di sini karena P1 itu arrival-nya 0 atau kosong, maka dia merupakan antrian pertama dan antrian pertama itu akan langsung dilayani oleh proses. Di sini dilayani sejumlah 2. Kenapa 2? Karena di sini quantum time yang sudah dijelaskan lebih awal itu hanya berjumlah 2. Jadi, untuk P1 dilayani selama 2 detik. 1, 2, sehingga jumlah burst time yang di sini itu berkurang menjadi 5 dikurangi 2 karena 2 tersebut sudah diproses oleh CPU. Nah, kemudian pada detik kedua itu datang P2. P2 tersebut kemudian langsung dilayani sejumlah 2 detik. 2 detik, 1, 2, kemudian burst time-nya itu berubah menjadi 2 karena sisanya sudah dilayani. Kemudian P2 sisanya itu masuk ke dalam antrian di sini di bawah. Nah, lanjut. Kemudian datang P3 dan P4 masuk ke dalam antrian. Karena tadi P1 terlebih dahulu sudah masuk ke dalam antrian, maka P1 akan diproses kembali sejumlah kuantum 2. 1, 2, kemudian burst time-nya berubah menjadi 3. Nah, berarti karena burst time-nya menjadi 3 itu masih ada paket yang tersisa. Kemudian masuk lagi dalam antrian. Dan dilanjutkan oleh paket 2 untuk dieksekusi selanjutnya sejumlah 2 kuantum. Kemudian untuk P1 sisa itu masuk lagi ke dalam antrian ke paling belakang. Nah, di sini tersisa P3, P4 dan P1 dalam antrian. Untuk antrian selanjutnya itu P3. Maka P3 akan dikelola sesuai dengan quantum time-nya.
Karena di sini P3 burst time-nya hanya 1, maka P3 sudah selesai untuk dieksekusi. Masuk ke dalam P4, P4 berjumlah 4 kuantum, P4 berjumlah 4 burst time, maka P4 akan dikelola sejumlah 2 kuantum, kemudian sisa dari 2 tersebut akan dimasukkan kembali ke dalam antrian dan sisa burst time-nya akan berubah menjadi 2. Seperti itu, maka mudah untuk digambarkan. Selanjutnya, P1 itu masih memiliki 3 burst time, kemudian akan dikelola kembali oleh CPU sejumlah 2 kuantum dan sisanya akan masuk lagi ke dalam antrian. Seperti itu. Dan seterusnya. Di sini P4 dikelola kembali sejumlah 2 kuantum dan burst time-nya habis, maka hanya tersisa P1 dengan sisa burst time 1 dan dikelola terakhir oleh CPU. Seperti itu. Nah, sama seperti FIFO, dalam metode round robin juga terdapat waiting time dan turnaround time. Nah, akan tetapi dalam konsep round robin, waiting time berarti waktu jeda atau waktu tunggu yang dialami sebuah proses. Nah, di sini karena arrival time-nya dari P1 itu 0, P1 langsung dieksekusi. Akan tetapi kan ada jeda yang mana P2 diproses. Nah, jeda ini termasuk ke dalam waiting time. Di sini ada jeda selama 2 detik, 1 2, kemudian P1 diproses lagi. Kemudian ada jeda lagi dari beberapa proses, P2, P3, dan P4. Itu dijumlahkan 1, 2, kemudian masuk 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sehingga jumlah waiting time dari P1 itu berjumlah 9. Dengan turnaround time, yaitu jumlah waiting time dengan jumlah prosesnya dijumlahkan, maka turnaround time dari P1 itu berjumlah 16. Dan yang kedua dari P2, untuk waiting time-nya di sini karena P2 berada pada arrival time detik kedua, maka P2 langsung diproses. Tetapi terjeda oleh P1. Nah, jeda ini termasuk dalam waiting time 1 2, sehingga P2 hanya memiliki 2 waiting time. Untuk turnaround time-nya, proses P2 ditambahkan dengan waiting time P2 sehingga jumlahnya adalah 6. Masuk ke dalam P3, di sini P3 datang pada detik keempat. Nah, karena P3 ini berada pada antrian keempat, maka untuk dieksekusi itu harus mengantri dari P1 dan P2 di sini. Berarti untuk waktu tunggunya kita hitung 1, 2, 3. Sehingga untuk waiting time pada P3 adalah 3. Dan turnaround time-nya ini dari jumlah waiting time dengan burst time-nya adalah 4. Nah, terakhir ini untuk P4 datang pada detik kelima di sini. Untuk waiting time-nya, untuk melakukan proses P4 itu harus menunggu sebanyak 1, 2, 3 untuk dieksekusi 3 detik. Kemudian P4 mengalami jeda dari proses P1 selama 2 detik sehingga untuk waiting time-nya itu berjumlah 5 detik. Terakhir untuk turnaround time-nya, kalkulasi dari jumlah waiting time dengan burst time-nya itu berjumlah, ya betul sekali, 9. Oke. Jadi untuk waktu tunggu rata-rata itu sama seperti tadi, jumlah waiting time dari semua proses dijumlahkan. Di sini ada 9 plus 2 plus 3 plus 5 kemudian dibagi dengan jumlah prosesnya. Sehingga didapat untuk waktu tunggu rata-rata yaitu 4,75. Seperti itu. Nah, kita masuk ke dalam metode selanjutnya yaitu SJF preemptive atau shortest job first dengan metode preemptive. Nah, sebenarnya untuk metode yang ketiga dan keempat ini sama saja, hanya ada istilah kata preemptive dan non-preemptive. Ini tergolong sangat mudah untuk dibahas. Oke, langsung saja kita ke bahasan selanjutnya. Shortest job first atau SJF adalah algoritma di mana proses yang memiliki waktu eksekusi terkecil dipilih untuk eksekusi berikutnya. Metode penjadwalan ini dapat bersifat preemptive atau non-preemptive. Ini secara signifikan mengurangi waktu tunggu rata-rata untuk proses lain yang menunggu eksekusi. Penjadwalan preemptive adalah strategi penjadwalan di mana proses yang sedang dieksekusi dapat diinterupsi oleh proses lain yang memiliki prioritas yang lebih tinggi. Dalam penjadwalan preemptive, proses yang sedang dieksekusi dapat dihentikan dan dipindahkan ke antrian penjadwalan, sehingga proses dengan prioritas lebih tinggi dapat dieksekusi terlebih dahulu. Nah, jika dilihat secara definisi, mungkin ini agak ribet, tapi jika kita coba bayangkan dalam kehidupan nyata, short job first secara preemptive ini sama halnya seperti kita mengantri pada sebuah rumah sakit. Nah, di mana pasien-pasien dengan luka ringan akan dilayani terlebih dahulu. Sebaliknya di sini, pasien-pasien dengan luka berat itu akan mengalami proses administrasi dan dilayani
secara berkala gitu. Karena kan untuk pasien dengan luka berat itu kan harus ke UGD misalkan atau dan lain-lain seperti itu. Nah, akan tetapi jika keadaan mendesak atau ada prioritas lebih tinggi, misalkan korban kecelakaan atau misalkan orang meninggal atau misalkan orang melahirkan, maka proses-proses tersebut merupakan proses yang bisa diinterupsi atau bisa diprioritaskan terlebih dahulu dari proses-proses sebelumnya. Seperti itu. Kita coba langsung jelaskan dalam simulation time agar lebih mudah. Nah, di sini masih sama, kita memiliki 4 buah proses. Di sini ada P1, P2, P3 dan P4 dengan arrival time yang sama dan burst time yang sama seperti tadi. Akan tetapi di sini kita akan menggunakan metode SJF dengan pendekatan preemptive. Oke, yang pertama di sini ada P1 dengan kedatangan arrival time-nya itu 0. Nah, P1 ini akan dieksekusi terlebih dahulu. Nah, kemudian datang P2 pada detik kedua. Nah, di sini sisa dari burst time P1 itu 5. Nah, maka di sini akan dibandingkan terlebih dahulu. Apakah P1 itu lebih prioritas dari P2? Yang mana kan di sini shortest job first, berarti job yang lebih singkat atau yang lebih pendek akan dieksekusi terlebih dahulu. Nah, di sini P1 itu berjumlah 5 dan P4 berjumlah 4. Maka di sini P4 akan dieksekusi terlebih dahulu. Nah, masuk P4 ke dalam antrian untuk dieksekusi 1, 2. Nah, kebetulan pada detik keempat ini datang P3. Nah, ini akan dibandingkan lagi. Apakah P2 itu lebih kejat dari P3 untuk jobnya? Nah, di sini kondisinya P3 lah yang lebih pendek. Maka P3 akan dieksekusi. Masuk. Nah, pada detik keempat ini juga kebetulan datang P4. Maka di sini akan bandingkan juga apakah P4 itu, karena kan P3 ini burst time-nya cuma 1 ya, jadi di eksekusinya langsung selesai gitu. Sisanya dari P2. Di sini sisa burst time P2 itu 2. Nah, apakah P4 ini lebih short atau lebih pendek dari P2? Nah, di sini kondisinya P2 lah yang lebih pendek dan P2 akan langsung dieksekusi ke dalam program. 1, 2. Sehingga di sini untuk burst time sisa dari P2 itu berjumlah 0 dan P3 juga berjumlah 0, berarti sudah dieksekusi dalam program. Nah, di sini tersisa P4 dan P1 dalam antrian. Di sini siapa yang lebih pendek jobnya dari P4 dan P1? Nah, di sini kondisinya P4 lah yang lebih pendek, maka P4 akan dieksekusi ke dalam program. Karena tidak ada antrian tersisa, maka P4 akan dieksekusi sehingga programnya selesai. Kemudian P1 juga akan dieksekusi sehingga programnya selesai. Seperti itu. Nah, ini sama, juga memiliki jumlah waiting time dan turnaround time-nya. Nah, untuk P1 ini, karena P1 itu kan pertama kali datang dengan arrival time kosong, kemudian terpotong atau terjeda oleh beberapa proses di depannya. Nah, beberapa proses ini akan dihitung sebagai waiting time. Di sini dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 untuk waiting time-nya. Kemudian untuk turnaround time ini sehingga diperoleh jumlah 16. Kemudian untuk P2 di sini hanya terjeda sedikit dari proses P3 ini, maka untuk waiting time-nya itu hanya 1 dan untuk turnaround time-nya itu berjumlah 5. Kemudian untuk waiting time P3 itu kan P3 langsung datang dan langsung dieksekusi, berarti waiting time itu berjumlah 0. Sehingga turnaround time-nya itu tersisa dari burst time itu 1. Nah, untuk P4 itu datang pada detik ke-5. Sehingga waiting time-nya itu menunggu dari proses P2. Nah, ini terhitung sebanyak 2 detik dan untuk turnaround time-nya itu berjumlah 6 detik. Nah, sehingga diperoleh waktu rata-rata dari semua proses tersebut yaitu 9 ditambah 1 ditambah 0 tambah 2 dibagi dari semua proses itu 4. Berarti rata-rata waktu tunggu dari semua proses tersebut adalah 3. Nah, kemudian menggunakan pendekatan terakhir yaitu SJF non-preemptive. Untuk pengertian SJF ini masih sama seperti tadi, yaitu shortest job first, yaitu dimana proses yang lebih pendek itu akan dieksekusi terlebih dahulu. Nah, penjadwalan non-preemptive atau round to completion adalah strategi penjadwalan di mana proses yang sedang dieksekusi tidak dapat diinterupsi oleh proses lain, kecuali proses tersebut sudah selesai atau telah meminta input berupa output. Artinya, proses yang sudah dimulai dieksekusi akan terus berjalan hingga selesai
tanpa ada proses lain yang dapat mengambil alih CPU. Nah, jika diibaratkan dalam dunia nyata ini seperti masih sama seperti antara pada sebuah rumah sakit. Akan tetapi di sini tidak memiliki skala prioritas yang mana tidak bisa diinterupsi atau tidak ada istilah prioritas lebih tinggi seperti korban kecelakaan, meninggal atau misalkan kelahiran. Yang mana di sini teguh pada pendiriannya, proses yang lebih pendek itu akan dieksekusi terlebih dahulu. Tidak ada pengecualian seperti itu. Nah, mungkin bisa masuk ke dalam simulation time-nya di sini. Yang pertama adalah P1. Karena P1 itu pertama dan belum ada antrian, maka P1 langsung dieksekusi oleh program tersebut. Di sini dieksekusi sebanyak burst time-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sehingga jumlah burst time dari P1 itu berjumlah 0 karena P1 sudah berhasil untuk dieksekusi. Nah, dalam proses pengeksekusiannya terdapat 3 program yang sama-sama datang sesuai dengan arrival time-nya masing-masing. P2 datang pada detik kedua, P3 datang pada detik keempat, dan P5 dan P4 datang pada detik kelima. Nah, di sini dibandingkan, apakah P2, P3, P4 ini siapakah yang paling pendek prosesnya? Nah, di sini kondisinya adalah P3 yang lebih pendek prosesnya, maka P3 akan langsung dieksekusi ke dalam program. Kemudian tersisa P2 dan P4. Di sini dibandingkan, siapakah proses yang lebih pendek? Nah, di sini kebetulan prosesnya itu sama-sama berjumlah 4. Berarti dihitung siapa antrian yang paling dahulu masuk ke dalam program yang dieksekusi. Nah, di sini berarti P2 terlebih dahulu dieksekusi sebanyak jumlah burst time-nya. Kemudian masuk ke dalam P4 yang dieksekusi sejumlah burst time-nya. Seperti itu. Nah, seperti ini untuk metode SGF non-preemptive atau tidak ada prioritas. Nah, sama seperti proses sebelumnya, di sini juga memiliki waiting time dan turnaround time. Nah, waiting time dari P1 ini karena tidak ada antrian, berarti waiting time-nya itu kosong. Dan turnaround time-nya itu berjumlah sebanyak burst time-nya yaitu 7 detik. Nah, untuk P2 itu datang pada detik kedua. Kemudian menunggu selesainya proses pada P1. Nah, waktu tunggunya ini berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6 detik. Kemudian untuk burst time-nya, jumlah dari waiting time dan burst time itu berjumlah 10 detik. Untuk P3 datang pada detik keempat dan menunggu hasil eksekusi dari P1. Di sini menunggu sebanyak 1, 2, 3 detik. Dan untuk turnaround time-nya itu ditambah dengan burst time dari P3 berjumlah 4 detik. Nah, karena P4 ini terakhir, kemudian waktu tunggunya itu lebih banyak karena menunggu dari beberapa proses yang dieksekusi sebelumnya. Di sini untuk waktu tunggunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 detik. Dan untuk turnaround time-nya itu jumlah dari burst time-nya itu berjumlah 11 detik. Dan didapat waktu tunggu rata-rata dari semua proses tersebut yaitu 0 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 7 dibagi 4 ke semua proses dan berjumlah 4. Seperti itu. Nah, oke, telah selesai semua pembahasan mengenai penjadwalan proses dimulai dari FIFO, round robin, SGF preemptive dan SGF non preemptive. Dan diharapkan teman-teman semua di sini bisa menyimaknya dan bisa memahaminya dengan seksama, dan mudah-mudahan ilmu ini juga bermanfaat bagi semua orang. Oke, kami dari kelompok 6 pamit undur diri dan see you di next video. Bye bye.